Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin percaya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari saudaraku kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat malam hari ini yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, di mana kami harus mencari, bahkan kami harus senantiasa untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Oleh karena kekuatan-Mu, kami boleh ada Tuhan sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal 24, saudaraku yang kasih, ayat 8 sampai yang ke-10. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10, Amsal 24, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan siapa pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, malam hari ini saya ambil judul yaitu tidak tawar hati. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita memperhatikan ayat tadi, tentunya kita akan menemukan sesuatu hal yang sangat menarik, bahwa kekuatan kita ketika kita tawar hati, maka kekuatan kita ini bukan semakin besar, tetapi semakin mengecil. Nah, tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tawar hati. Tiada terasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari dalam bulan ini, Agustus ini, telah kita lewati, saudaraku. Hari ini, hari terakhir di bulan ini, bulan Agustus, yaitu tanggal 31. Apakah yang saudara rasakan? Masihkah kita memiliki hati yang tawar? Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada suatu masalah pergumulan hidup yang begitu berat, sehingga tawar hati itu menunjukkan, saudaraku, pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan. Siapa yang nggak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah tawar hati? Tetapi tawar hati inilah, saudaraku yang kasih, yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa. Kalau kita perhatikan di ayat yang tadi menyatakan jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Itu benar. Ketika bangsa Israel, saudaraku yang kasih, waktu dipimpin Musa dan Tuhan beralihan kepada Yosua, Yosua diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat 9b, dikatakan di sana, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, saudaraku yang kasih, menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Allah sendiri yang berbicara kepada Yosua supaya jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Allah menyertai. Allah tidak membiarkan Yosua untuk berjalan sendiri. Jika Yosua terus tawar hati, niscaya tidak akan mampu membawa bangsa Israel ini, saudaraku yang kasih, untuk merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah,
Akhirnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan apa? Janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan. Bahwa setiap tempat, saudaraku yang kasih, kalau kita membaca di dalam Yosua 1 ayat 3, katakan, setiap tempat yang akan diinjak, saudaraku yang kasih, oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, janji Tuhan ini diingatkan kembali, saudara, kepada Yosua, supaya Yosua itu semakin kuat, tidak tawar hati. Berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan suatu tindakan atau yang nekat tanpa dasar, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Mempercayakan semua ini kepadanya, kepada Tuhan, dan apalagi saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Dan berjalan dalam iman. Artinya apa? Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita semakin hari semakin tidak tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai langkah kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Dia tahu sampai di mana kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan lebih, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita itu mampu menghadapi berbagai persoalan sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari jangan tawar hati, jangan kecut hati kita tetap melangkah bersama Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat yang tepat Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu saudaraku yang kasih, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kita. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur keadaan-keadaan yang sedang kita alami, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih, ayo kita kembali. Firman Tuhan mengingatkan kita, mungkin saat ini kita sedang mengalami persoalan masalah hidup, tetapi kita yakin perjalanan kita tidak sendirian, tetapi perjalanan kita itu bersama Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, sambutlah hari esok dengan iman dan jangan tawar hati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang begitu mengingatkan kami kembali agar kami tidak tawar hati Tuhan, tidak kecut Tuhan untuk menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kami, agar kami kuat semakin dewasa dan kami boleh menerima janji-janji-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan hari ini Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan dan usahanya agar mereka tetap kuat. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.